episode kita sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Tante Eli. Halo Tante Eli. Halo Di. Gimana kabarnya Tante? Luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, langsung saja ya. Hari ini kita mau dengerin nih bareng-bareng. Renungan apa sih mau didoain sama Tante Eli? Ya, saat pagi ini Dinda, Tante ingin berbagi, menyampaikan sebuah renungan dengan judul Yesus atau pemberiannya. Yesus atau pemberian. Bikin penasaran apa ya? Ya, langsung saja ya Dinda ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Saat ini saya rindu untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu serta Dinda di sini. Beberapa bulan yang lalu, pada saat saya dan Jewen itu menulis sebuah naskah, saya terberkati sekali untuk bagian ini. Jadi saya saat pagi ini juga rindu menyampaikannya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian ya. Tadi judulnya Yesus atau pemberiannya. Ya, begini. Bagian pertama saya bagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama itu kita harus memahami bahwa kita harus mengasihi Yesus, bukan pemberiannya. Jadi kasihi Yesus bukan pemberiannya. Yang patut kita kasihi adalah pribadi Yesus, bukan pemberian Yesus. Jadi jangan sampai keliru saudara-saudari. Yang membuat kita kagum, terpesona, itu adalah pribadi Yesus. Jadi Yesusnya sendiri, bukan pemberian-pemberiannya. Pribadi Yesus yang ajaib, yang penuh kuasa, itu yang membuat kita terkagum dan terpesona. Nah, oleh sebab itu kita akan baca bersama saat pagi ini di dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi seluruh hidup kita, jiwa, akal budi, hati kita benar-benar mengasihi Tuhan, sang sumbernya, bukan hasilnya ya. Jadi jangan keliru. Begini Din, Tante kasih contoh ya, kasih contoh. Dinda sambil minum ya. Enggak apa-apa. Haus ya Dinda. Iya Tante, udah panas banget ya Tante. Ya udara cuaca sekarang ini akhir-akhir ini memang panas. Tante kalau keliling itu Dinda, aduh sepertinya sudah ya. Iya cerita Tante. Ya. Nah, jadi gini, tak beri contoh supaya gampang. Seperti sepasang suami istri ya Dinda, sudah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Nah, suatu saat Tuhan menjawab doa mereka dengan memberikan anak. Nah, pada saat anak itu sudah lahir, otomatis kan pasangan suami istri ini menjadi sibuk ya Dinda. Menjadi sibuk, terus mereka sampai tidak bisa membagi waktu mereka dengan baik. Akhirnya pelayanan dan ibadahnya jadi mundur Dinda. Nah, jadi seperti ini yang Tante maksud ya. Jadi kita harus mengasihi Yesus, bukan pemberiannya. Saat Tuhan sudah memberikan anak kepada pasangan tersebut, harusnya pasangan tersebut ingat tetap mengasihi sang pemberi anak tersebut dengan dia setia, tetap setia pelayanan. Begitu dia harus dapat mengatur waktu. Nah, jadi itu dari sini kita tidak boleh khawatir tentang semua kebutuhan kita, karena Tuhan tahu dan melihat. Nah, ini Din, bagian pertama yang Tante sampaikan. Iya Tante. Iya. Berarti kita nih perlu untuk fokus sama Tuhan Yesus, sama sang pemberian. Betul. Bukan apa yang diberikan. Iya. Dan harus mengasihi Tuhan Yesus. Ya, tertulis dalam Roma 8 ayat 32. Saya bacakan Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi kalau Tuhan Yesus nyawa saja diberikan, Din, ibu-ibu, buat kita,
maka untuk segala kebutuhan kita sehari-hari kita harus percaya Tuhan pasti sediakan. Ya. Terus bagian kedua, Din, yang harus kita pahami, sukacita kita, ya, sukacita kita itu karena Yesus atau karena pemberiannya. Jadi sukacita yang kita rasa itu dari betul-betul dari kita mengenal Tuhan Yesus, apa karena cuma dikasih-kasihnya itu? Betul, apa itu saja. Hendaknya sukacita yang kita miliki berasal dari pribadi Yesus. Pribadi Yesus sendiri yang membuat kita damai, bahagia adalah kita karena kita punya Yesus, Din. Jadi saat doa-doa permohonan kita suatu saat tidak terjawab, kita tidak kecewa. Iya, benar-benar. Ngerti ya, Iya, maksudnya ya. Iya. Jadi kalau kita fokusnya itu kepada sukacita itu kepada Tuhan Yesus, maka saat ya doa kita mungkin Tuhan tidak kasih sekarang, nanti kita tidak kecewa dia. Karena sukacita kita itu berasal dari sang sumbernya, yaitu Tuhan Yesus. Kita percaya ya, Tante. Iya. Mau dijawab seperti apapun, nggak dijawab pun kita ya yakin kalau Tuhan tuh baik gitu loh. Kalau kita betul. mengasihi dia. Iya, betul. Jadi di situ ya, sukacita itu harus karena Tuhan Yesusnya. Karena kita tahu semua yang Dia beri, semua yang akan Dia beri, kehendaknya itu pasti yang terbaik buat kita. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu ya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik buat kita, mari pada saat ini kita mau, saat pagi ini kita betul mengenal dengan sungguh-sungguh pribadi Yesus itu. Karena apa? Karena tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Baca ya ayatnya, yang sangat memberkati saya juga, Yohanes 6 ayat 26. Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan menjadi kenyang." Iya. Kayaknya Bunda ingat itu kejadiannya habis apa? Oh, habis Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya, Tante. Betul sekali. Kejadian ini Tuhan Yesus mengucapkan ini setelah Dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Pada saat itu Tuhan Yesus merasa kecewa, Din, juga sedih, sebab orang-orang yang datang mencari Dia itu fokusnya itu pada makanan. Karena dia pernah dikenyangkan, karena mereka pernah dikenyangkan. Jadi fokusnya pada makanan yang dapat binasa. Padahal Yesus rindu sekali kita berusaha untuk mencari makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Makanan rohani ya, Tante? Betul. Dan kita tahu Tuhan Yesus katakan bahwa Dia sendiri adalah sang roti hidup. Nah, begitu, Din. Ini renungan yang Tante bisa bagikan. Sekarang bagaimana Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang Bapak Ibu pilih saat pagi ini? Yesus atau pemberiannya? Ya, kalau Dinda pasti Yesusnya. Karena Yesus itu sumbernya. Dia bisa memberi apapun yang kita perlukan. Kalau kita nggak mau punya hubungan yang dekat, nggak mau mengasihi sumbernya, ya kalau suatu saat nanti sama kayak Tante tadi udah bilang, doa kita mungkin nggak dijawab atau mungkin jawabannya beda dari apa yang kita harapkan, kita akan kecewa ya. Betul sekali. Karena Tuhan Yesus itu sumbernya. Dia memberi keselamatan, juga Dia mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi sudah komplit ya, seperti itu. Nah, puji Tuhan. Ini Din sebagai penutup, tak kasih contoh sedikit lagi ya, Din, supaya Bapak Ibu saudara-saudari semuanya mengerti. Anak kecil biasanya kalau diberi sesuatu sama orang tuanya, entah itu papa, entah itu mama ya, pasti dia gembira. Dia menghampiri, "Oh mama, terima kasih." Mama menghampiri papa mamanya. Jadi papanya, "Ini, ayo nak."
ini papa punya sesuatu, ada seperti itu. Dia akan berlari mencapai papanya, terus biasanya seperti ini. Ini coba kamu jadi papanya dia. Nah, ini ada roti. Gitu. Pasti anaknya akan lari, terus dia ngambil rotinya, Din. Bener-bener kan. Setelah ngambil roti, dia pasti akan memperhatikan rotinya. Dia tidak fokus pada pemberinya. Sampai kadang orang tua bilang gini, ayo bilang apa, belum bilang terima kasih. Ya, bener-bener seperti itu. Terus dia akan fokus pada pemberiannya dan gampang melupakan yang si memberi. pemberi berkat. Nah, seperti itu. Biarlah saat pagi hari ini kita mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar tidak melupakan si pemberi berkat, dan sukacita kita itu benar-benar berasal dari sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu Din renungan yang bisa. Wah, memberkati sekali Tante. Terima kasih, Tuhan. memberkati, menegur, mengingatkan kita kalau jangan lupa sama yang memberi ya, Tante, Iya. sama sumbernya. Karena kalau kita lupa sama Tuhan Yesus, terus siapa yang akan mencukupkan Iya. kehidupan kita ya, baik itu secara jasmani maupun secara rohani ya, Tante. Iya, terima kasih Tante Eli untuk renungannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara di rumah, kita yakin pagi hari ini kita pasti sudah terberkati dengan renungan firman Tuhan yang ada. Kita bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.